Bab 716. Harus mempermalukannya. Ketika Selgi keluar dengan air basuh kaki, dia merasa sangat malu hingga dia hampir meneteskan air mata. Sejak kecil, dia selalu menjadi kebanggaan keluarga, sekolah, dan bahkan kebanggaan Korea Selatan. Bahkan jika dia berkeliling dunia, Selgi juga seorang wanita yang sangat mulia dan berkelas. Orang-orang selalu menyanjungnya dan menghormatinya. Tidak ada yang membencinya seperti Kenzi Harimurti. Tapi hari ini, dia merasakan penghinaan dan keluhan yang mendalam. Kenzi Harimurti sama sekali tidak peduli dengan perasaan Selgi, tetapi Rudian dan Andrean di sampingnya terkejut. Mereka semua merasa bahwa Kenzi Harimurti, juru masak baru yang bergabung dengan tim, memiliki semacam keangkeran yang tidak dapat dipahami. Mereka berdua mencondongkan tubuh ke depan dengan rasa ingin tahu, ingin mendekati Kenzi Harimurti, mencari tahu mengapa Kenzi Harimurti begitu hebat, sehingga dia bisa membuat Dewi yang begitu mulia seperti Selgi membasuh kakinya. Mereka bahkan berpikir, mungkinkah Selgi jatuh cinta pada Kenzi Harimurti? Tapi itu tidak benar, tadi wajah Selgi jelas sedih, dan bahkan jika Kenzi Harimurti membasahi tangannya, dia belum tentu mencuci kakinya, bukan? Sebaliknya, jika ada yang bisa menyerap Dewi yang mulia dan menawan seperti Selgi, dia harus memegangnya seperti bayi, dan bersedia membasuh kakinya. Kenzi Harimurti sama sekali mengabaikan gosip yang mengamuk dari Rudian dan Andrean, menguap dengan malas, dan berkata, tidurlah, lalu dia mematikan lampu minyak dan pergi tidur dengan kepala tertutup. Rudian dan Andrean mau tidak mau saling menatap, dan terdiam untuk waktu yang lama. Selgi, juru masak sialan itu benar-benar ingin kamu mencuci kakinya. Di tenda Selgi, Cha Jung Kook bergegas mendekat, terlihat sangat marah, mungkin mengetahui beberapa informasi. Lupakan saja, sudah berakhir, jangan membicarakannya lagi. Selgi menyeka sudut matanya, meskipun hatinya masih merasa tidak nyaman, dia tidak ingin memperburuk keadaan. Dia hanya menyesali dalam hatinya bahwa dia seharusnya tidak menyetujui permintaan Kapten Tua dan memasukkan Kenzi Harimurti ke dalam tim. Sekarang menjadi sangat sulit untuk mengeluarkannya dari tim. Karena tim ini tidak boleh kekurangan juru masak, dan untuk mengganti juru masak, tidak hanya harus mempertimbangkan semua aspek, tetapi juga perlu kerja sama Kapten Tua, dan juga melaporkan pergantian personel pada dokumen bea cukai tim, prosedurnya akan sangat merepotkan. Jung Kook berkata dengan getir, Selgi, jangan sedih. Kenzi Harimurti adalah orang jahat, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Biarkan dia bangga untuk sehari dulu, dan ketika besok malam, di depan semua orang aku akan memberinya pelajaran, mempermalukannya, dan melampiaskan amarahku padamu. Selgi memandangnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jangan memperburuk keadaan. Dia bersama orang 4X itu, jika Anda mengalahkannya atau memberinya pelajaran tanpa alasan, mereka akan membuat masalah, dan dapat membuat kesalahan besar. Saya tidak akan sebodoh itu, dan itu tidak akan mempengaruhi karirmu. Aku akan menemukan seseorang yang jujur dan dia tidak bisa menolak untuk beri dia pelajaran. Jung Kook sudah memikirkannya, paling buruk, mengatur kompetisi olahraga lagi besok, seperti gulat, tinju, atau taekwondo, singkatnya, selama kompetisi semacam itu diselenggarakan, tidak bisa memberinya pelajaran. Cha Jung Kook mengungkapkan pikirannya, tetapi Selgi hanya ragu-ragu setelah mendengarnya, dan tidak mengungkapkan persetujuannya segera. Cha Jung Kook melihatnya, dan dengan penuh semangat membujuk, Selgi, jangan khawatir. Aku bersumpah, aku tidak akan kehilangan hal yang besar karena hal-hal kecil. Aku hanya akan memberi pelajaran pada Kenzi Harimurti, dan aku akan membantumu tidak membiarkan orang 4X punya alasan untuk membuat masalah. Selgi memandangnya, mengangguk dan berkata, oke, saya juga ingin memberi pelajaran pada orang itu. Jika ada kesempatan seperti itu, tolong beritahu saya. Saya akan menggunakan taekwondo wanita dan membuatnya membayar harga yang sangat mahal. Jung Kook tertawa setelah mendengar ini, dan berkata, oke, jika kamu bergerak, orang-orang 4X itu tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Kita beri dia pelajaran. Mereka hanya bisa menyalahkan pria itu karena tidak berguna, mereka malah akan menertawakan pria itu. Memikirkan situasi seperti itu, Selgi merasa jauh lebih nyaman, dan sekarang dia penuh antisipasi, berharap bahwa dia secara pribadi akan memberi pelajaran pada pria itu, secepatnya. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan paginya, setelah istirahat malam, tim yang terdiri lebih dari 20 orang itu kembali mengendarai kendaraan membawa perbekalan, dan menuju utara ke pegunungan Himalaya. Tapi kecelakaan buruk terjadi sepanjang waktu. Konvoi hanya menempuh jarak 20 atau 30 mil sebelum truk besar lainnya mogok. Semua orang keluar dari mobil dan beristirahat di lembah di samping jalan.
Tidak lama kemudian, kapten tua itu datang dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Selgi dan yang lainnya, situasinya tidak terlalu baik. Mobilnya tidak mogok tanpa alasan, sepertinya ada seseorang yang membuka tutup oli, dan mengisi tangki bahan bakar dengan air. Setelah mendengar ini, beberapa tukang perahu melontarkan kata-kata kotor, mengutuk siapa bajingan yang melakukan hal kotor itu. Jika dia tertangkap, dia pasti dipukuli sampai mati. Kapten tua melambaikan tangannya, membuat semua orang diam dan berkata, kemarin di jalan, saya bertemu banyak anak laki-laki kecil yang berlari untuk meminta uang. Mungkin mereka adalah anak-anak nakal yang membuat lelucon. Selgi mengangguk dan berkata, pasti mereka. Lalu dia bertanya, dalam situasi seperti ini, kapan kendaraan bisa diperbaiki? Hari ini tidak jalan, butuh waktu untuk mengendap, minyak dan air harus dipisahkan, dan sirkuit minyak perlu dibersihkan, jadi kita hanya bisa berkemah di sini dulu. Kata kapten tua itu. Selgi menghela nafas setelah mendengar ini, dan melihat ke utara tanpa daya, di mana pegunungan dan sungai sudah terlihat samar. Setelah mendirikan kemah, mereka mengambil periuk dan memasak makanan, lalu sebagian besar dari mereka istirahat makan siang di tenda. Sebelum Kenzi Harimurti bangun, dia dibangunkan oleh kebisingan di luar tenda. Di kamp, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kompetisi taekwondo dimulai. Lebih dari 20 orang berkumpul bersama, bertepuk tangan dan bersorak gembira, dan di tengah kerumunan, pria besar bodoh Rudian, mengenakan tank top dan celana pendek, alat pelindung di kepalanya, dan pelindung dada di tubuhnya, dengan kejam melambaikan tinju dan tendangan, berlatih melawan Selgi. Papa, taekwondo Selgi sangat indah, dengan serangkaian tendangan acak, dia menendang Rudian di banyak bagian tubuhnya secara berurutan, menendang Rudian dengan jauh ke belakang, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan pantatnya dan kalah. Kerumunan tertawa terbahak-bahak, dan kemudian bertepuk tangan. Kenzi Harimurti, cepatlah, kamu juga pergi bermain game. Andrean berlari dengan sombong, menyeret Kenzi Harimurti ke kerumunan. Apa maksudmu? Mengapa kamu ingin aku berlatih taekwondo? Kenzi Harimurti bertanya dengan bingung. Jangan banyak tanya, kamu hanya perlu tahu kalau kamu bisa menang, akan ada bonus, dan jika kamu tidak bisa menang, juga akan ada hadiah. Rudian dan aku sudah berlatih di lapangan dan sekarang giliranmu. Andrean tanpa menjelaskan secara detail, mereka hanya menyeret Kenzi Harimurti untuk mengajaknya bermain. Bab 717. Kenzi Harimurti tidak tertarik pada taekwondo, permainan yang terlihat seperti menari dengan kepalan tangan dan kaki. Bahkan tanpa memikirkannya, dia melepaskan tangan Andrean dan berkata, aku tidak mau. Asal kalian tahu, Selgi tidak puas dengan saya, mungkin dia sedang mencari kesempatan untuk membalas dendam pada saya. Kenzi Harimurti sangat pintar, dia bisa melihatnya sekilas. Selgi ada di sana dengan pakaian putih, tampil keras, dan memberitahu semua orang semuanya bercampur jadi satu, pasti ada niat lain di dalamnya. Anda harus tahu bahwa Selgi sangat arogan, biasanya dia tinggal sendirian di tenda dan tidak menunjukkan wajahnya, seperti seorang wanita di istana yang tidak melihat orang luar, atau dia hanya berjalan-jalan dengan teman-temannya dari Korea Selatan, Cha Jung-kook itu. Biasanya tukang perahu ini, hampir tidak mungkin untuk berbaur dengan selebriti kelas atas dan kecantikan besar seperti dia. Sejak Kenzi Harimurti datang ke sini, dia menemukan bahwa Lee Seulgi dan Cha Jung-kook, dua orang Korea Selatan, memiliki konsep kelas yang dalam dan tampaknya menghargai pembagian kelas orang. Hei, kamu tidak tahu. Dia hanya seorang wanita, bahkan jika dia membalas dendam padamu, kamu tidak harus takut, kan? Melihat Kenzi Harimurti pergi, Andrean bahkan tidak tertarik untuk tinggal dan menonton. Jadi dia ingin memaksanya untuk tetap tinggal. Dia terus membujuk. Aku tidak takut, aku hanya tidak ingin berkelahi dengan wanita. Kenzi Harimurti sangat tidak sabar direcoki oleh Andrean. Apa yang baru saja kamu katakan? Kenzi Harimurti, apakah kamu mengatakan bahwa kamu memandang rendah aku karena seorang wanita? Melihat Kenzi Harimurti menolak untuk bermain, Selgi sudah cemas di dalam hatinya. Sekarang melihat dia mengatakan kata-kata seperti itu, dia langsung mengambil keuntungan dari itu. Dengan marah menunjuk ke arah Kenzi Harimurti yang akan pergi, mencoba memaksanya untuk tetap tinggal. Kamu pria kurang ajar. Jika kamu tidak ingin bersaing dengan Selgi, kamu bisa memilihku, aku laki-laki. Cha Jung-kook juga mulai membuat masalah, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Dia awalnya bersama Selgi dan ingin memanfaatkan acara olahraga ini untuk sangat mempermalukan Kenzi Harimurti. Pada saat ini, tentu saja dia ingin memainkan drum di samping untuk Selgi dan merangsang Kenzi Harimurti. Kenzi Harimurti menatapnya dan berkata, kamu. Cha Jung-kook berkata, benar, ini aku. Cha Jung-kook sengaja mengangkat tinjunya dan mengguncangnya, dengan ekspresi bangga, sedikit pamer.
Tidak tahu apakah itu karena mereka kegirangan saat menonton drama, orang-orang Marais dan Indus itu semua bertepuk tangan. Mendengarkan bahasa obrolan mereka sepertinya dengan bersemangat berkata, lihat pemuda itu, pengecut. Rodian juga berlari, menghentikan Kenzi Harimurti dan berkata, apa yang kamu takutkan? Bukankah itu hanya untuk bersenang-senang? Sepertinya dia juga berharap Kenzi Harimurti akan bermain. Cha Jungkook, dia milikku, aku ingin melawannya secara pribadi. Seulgi menyuruh Cha Jungkook untuk mundur, lalu menatap Kenzi Harimurti, dan berkata dengan dingin, Kenzi Harimurti, jika kamu masih laki-laki, jangan mencari segala macam alasan seperti itu, kecuali kamu sama sekali bukan laki-laki. Dia mengatakan ini ketika dia berbicara, matanya penuh dengan penghinaan, dan dia memutuskan bahwa Kenzi Harimurti membuat alasan, jadi dia tidak berani melawannya. Orang-orang Marais dan Indus itu menjadi lebih keras, berdiri satu demi satu, membuat gerakan cabul ke Kenzi Harimurti, membuat berbagai wajah, dan mencoba yang terbaik untuk mengejek. Seulgi adalah dewi dalam pikiran mereka, dan mereka secara alami ingin melindungi sang dewi. Kenzi Harimurti memandangi kelompok monyet yang berisik, dan merasa sedikit tidak senang. Dia tidak ingin bersaing dengan Seulgi dan Cha Jungkook, dua orang Korea Selatan, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat mengendalikan beberapa hal. Dia hanya bisa memilih untuk bermain, untuk memberi pelajaran pada Lee Seulgi dan Cha Jungkook. Oke, karena kalian berdua ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu, jangan menyesal karena malu. Kenzi Harimurti berkata, tunggu aku sebentar, dan aku akan segera bertarung denganmu. Saat dia berbicara, dia mendorong orang-orang Indus yang berdiri di depannya, meninggalkan tempat ini, berjalan ke hutan lebat di depan. Orang itu, apa yang kamu lakukan di sana? Jungkook bertanya dengan marah. Kurasa dia kencing, dia baru saja bangun. Jawab Andrean. Seulgi mengerutkan kening dan melihat sosok itu, meskipun hatinya cukup jijik, dia masih menahan diri, memeluk dadanya yang besar, dan menunggu dengan tenang bersama semua orang. Hanya saja semua orang tidak menyangka penantian ini akan memakan waktu lama. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, Cha Jungkook mulai kehilangan ketenangannya. Dia pasti lari, pengecut itu pasti kabur. Dia melihat ke sisi lain, dan berkata dengan menghina, pria tak tahu malu itu pasti menemukan tempat untuk bersembunyi karena ketakutan. Kerumunan berteriak lagi, dan beberapa Marais melarikan diri pergi ke hutan untuk mencari, tetapi dia tidak melihat satu orang pun. Setelah orang itu kembali, ekspresi Seulgi menjadi jelek. Ini adalah kedua kalinya Kenzi Harimurti berlari, sekali di pabrik yang ditinggalkan terakhir dan tanpa diduga, ini hanya kontes olahraga dan tidak ada bahaya, tapi dia masih seperti tikus pengecut, tanpa ragu melarikan diri. Kenzi Harimurti, kamu pengecut yang lemah dan tidak kompeten. Seulgi melihat ke sisi itu hanya dengan rasa jijik dan hina yang mendalam di hatinya. Memundurkan waktu sedikit, sekitar 10 menit sebelumnya. Sebenarnya, Kenzi Harimurti tidak melarikan diri, juga tidak ingin menghindari pertempuran dan mencari tempat untuk bersembunyi, tetapi ketika dia memasuki hutan lebat ini, dia menemukan sebuah sosok yang licik. Dia awalnya pergi ke hutan untuk buang air, tetapi begitu dia berjalan ke hutan lebat, sebuah kepala menyusut ke belakang dan bersembunyi di rerumputan jauh di depannya. Jarak yang sangat jauh, dan itu adalah hutan lebat dengan ilalang yang subur, jika itu orang biasa, Anda pasti tidak akan bisa mengamatinya. Tapi Kenzi Harimurti bukan orang biasa, dia melihat lelaki itu menjulurkan kepalanya sekilas, dan wajah hitam jelas muncul di benaknya, mobil yang pernah mengemudikan mereka bertiga ke gedung pabrik yang bobrok, dan kemudian dia melarikan diri dengan tergesa-gesa, seorang pengemudi Asia Selatan yang berkulit hitam dan kurus seperti monyet. Area saat ini hampir berada di selatan Himalaya, dan setidaknya berjarak ratusan ribu kilometer dari kota tenggara tempat mereka menginap di Royal Garden Foreign Guest Hotel beberapa hari yang lalu. Namun pada jarak yang begitu jauh, di tempat ini, Anda masih bisa melihat pengemudi yang pernah bertemu sebelumnya, yang hanya bisa menunjukkan bahwa musuh telah mengikuti di belakang konvoi belakangan ini, tidak jauh atau dekat melakukan pelacakan. Kenzi Harimurti tersenyum dingin, membuat keputusan yang menentukan, dan mengejar ke tempat dia bersembunyi.